Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramatia dengan nomor NIM 20221003 akan mempresentasikan slide kimia anorganik 2 tentang golongan 2 unsur. Latar belakang. Di sepanjang bab ini, kita membuat perbandingan dengan unsur-unsur golongan 1 dan menunjukkan bagaimana sifat kimia berilium berbeda dari unsur-unsur golongan 2 lainnya. Kita melihat bagaimana ketidaklaruten beberapa senyawa kalsium khususnya mengarah pada keberadaan banyak mineral anorganik yang menyediakan bahan mentah untuk infrastruktur lingkungan. Unsur-unsur kalsium, strontium, berilium, dan radium dikenal sebagai logam alkali tanah, tetapi istilah ini sering digunakan untuk keseluruhan golongan 2. 1. Unsur-unsur. Berilium muncul secara alami sebagai mineral semi mulia. Berilium B3Al3SiO2 adalah unsur paling melimpah ke-8 di kerak bumi dan unsur paling melimpah ketiga yang larut dalam air laut. Itu diekstraksi secara komersial dari air laut dan mineral dolomit CaCO3 MgCO3. Kalsium adalah unsur paling melimpah kelima di kerak bumi, tetapi hanya ketujuh paling umum di air laut karena rendahnya kelarutan CaCO3. Selanjutnya kalsium, strontium, dan barium semuanya diekstraksi dengan elektrolisis klorida cairnya. Radium dapat diekstraksi dari mineral yang mengandung uranium meskipun semua isotopnya bersifat radioaktif. Bisa dilihat dari tabel properti yang dipilih dari elemen 2 seperti pada gambar berikut. Kekerasan mekanik yang lebih besar dan titik leleh yang lebih tinggi dari unsur golongan 2 dibandingkan dengan unsur golongan 1 menunjukkan peningkatan kekuatan ikatan logam dan golongan 1 ke golongan 2 yang dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah elektron yang tersedia, yaitu bagian 3.9 gambar 3.9. Jari-jari atom unsur-unsur golongan 2 lebih kecil daripada jari-jari atom golongan 1. Jadi, sementara kalsium, strontium, barium, dan radium mudah bereaksi dengan air dingin, magnesium hanya bereaksi dengan air panas. Semua elemen terjadi sebagai struktur heksagonal yang dikemas tertutup dengan pengecualian barium dan radium yang mengadopsi struktur kubus menjadi badan yang lebih terbuka. Massa jenis menurun dari Be menjadi Mg menjadi Ca, berbeda dengan unsur golongan 1 yang lebih ringan. Berilium tidak aktif di udara karena permukaan dipasifasi oleh pembentukan lapisan tipis BeO. Logam magnesium dan kalsium juga ternoda di udara dengan pembentukan lapisan oksida, tetapi akan terbakar sepenuhnya menjadi oksida dan nitrida yang dipanaskan. Strontium dan barium terutama dalam bentuk bubuk menyala di udara dan disimpan di bawah minyak hidrokarbon. Selanjutnya yang kedua yaitu senyawa sederhana. Senyawa biner dari logam golongan 2 mengandung kation dari unsur-unsurnya dan menunjukkan ikatan ionik yang dominan. Semua unsur muncul sebagai M2 dalam senyawa sederhananya yang konsisten dengan konfigurasi elektron valensinya Ns2. Selain Be, senyawanya sebagian besar bersifat ionik. Kecuali Be, unsur golongan 2 membentuk hidrida ionik atau garam anion yang adalah ion hidrida atau H-. Sebaliknya, berilium hidrida mengadopsi jaringan 3 kehilangan dimensi dari hidrogen BeH4 tetrahedra ketika dipanaskan yang terhubung di atas 250 derajat Celcius.
Semua unsur membentuk halida dengan kombinasi langsung dari unsur-unsur tersebut, akan tetapi halida dari unsur-unsur selain Be biasanya terbentuk reaksi logam hidroksida atau karbonat dengan asam hidrohalat atau HX, X sama dengan ClBr dan I. Diikuti dengan dehidrasi garam hidro yang dihasilkan fluorida dari kation yang lebih besar dari Ca ke Ba, mengadopsi struktur fluorid koordinat pada gambar di bawah ini. Tetapi MgFF2 mengkristal dengan struktur rutin. Berilium halida membentuk jaringan yang berikatan secara kovalen dari tetrahedra yang saling terkait tepi atau sudut. Magnesium oksida tidak larut tetapi bereaksi lambat dengan air membentuk MgOH2. Demikian pula kalsium oksida bereaksi dengan air membentuk CaOH2 yang larut sebagian. Oksida Sr dan Ba, Sru dan BaO larut dalam air untuk membentuk larutan hidroksida basa kuat. BaSH2O, Ba magnesium hidroksida bersifat basa tetapi hanya sedikit larut. Berilium hidroksida bersifat amfoter Be dan dalam dua larutan basa kuat membentuk ion tetrahidroksibelirit. Sulfida dapat dibuat dengan reaksi langsung dari unsur-unsurnya dan menggunakan struktur garam batuan untuk semuanya kecuali Be yang memiliki struktur sfalerit. Kecuali fluorida, garam anion bermuatan tunggal biasanya larut dalam air. Meskipun garam berilium, sekali lagi karena sifat ion Be2 yang sangat terpolarisasi, sering terhidrolisis dalam larutan air dengan pembentukan OH dan H3O. Secara umum, garam dari unsur golongan 2 jauh lebih tidak larut dalam air dibandingkan dengan garaman golongan 1 karena entalpi gizi yang lebih tinggi dari struktur yang mengandung kation bermuatan ganda. Karbonat dan sulfat tidak larut sebagai akibat dari energi gizi struktur yang tinggi yang berbentuk dari ion 2 dan kelarutan kalsium karbonat mengikat jika CO2 dilarutkan dengan air. 3. Sifat anomali berilium. Ciri umum penting lainnya dari Be adalah hubungan diagonalnya yang kuat dengan Al. Baik Be dan Al membentuk hidrida dan halida kovalen, senyawa analog untuk golongan 2 lainnya sebagian besar bersifat ionik. Oksida Be dan Al bersifat amfoter, sedangkan oksida unsur golongan 2 lainnya bersifat basa. Ada juga analogi antara sifat kimia Be dan Zn atau zinc. Sebagai contoh, zinc juga larut dalam basa kuat untuk menghasilkan sengat dan struktur yang mengandung zinc U4 tetrahedra adalah umum. Senyawa alkil Be dan Al adalah senyawa yang kekurangan elektron yang mengandung jembatan MCM. 4. Kemunculan dan ekstraksi. Ekstraksi dari air laut tergantung pada fakta bahwa magnesium hidroksida kurang larut daripada kalsium hidroksida karena kelarutan garam anion mononegatif meningkat ke bawah golongan baik CaO atau CaOH2 ditambahkan ke air laut dan endapan MgOH2. Hidroksida diubah menjadi klorida melalui perlakuan dengan asam klorida. Magnesium juga diekstraksi dari dolomit. Dolomit dipanaskan di udara untuk menghasilkan magnesium dan kalsium oksida. Campuran ini dipanaskan dengan ferrosilikon atau FeSi yang membentuk kalsium silikat Ca2SiO4 besi, dan masalah utama dalam produksi magnesium adalah reaktivitasnya yang tinggi terhadap air dan udara yang lembab. Sulfur heksafluorida atau sulfur dioksida yang ditambahkan ke udara kering digunakan sebagai pengganti nitrogen karena gas ini menghambat pembentukan MgO
MgO atau argon juga dapat digunakan. 5. Kegunaan unsur dan senyawanya. Magnesium dan senyawanya memiliki aplikasi utama dalam kembang api, paduan, dan obat-obatan umum. Senyawa kalsium banyak digunakan dalam konstruksi. Magnesium dan kalsium sangat penting untuk fungsi biologis. Yang pertama yaitu pada semen dan beton. Beton diproduksi dengan mencampur semen dengan pasir, kerikil atau batu pecah dan air. Seringkali sejumlah kecil aditif ditambahkan untuk mencapai properti tertentu. Misalnya aliran dan dispersi ditingkatkan dengan menambah bahan polimer seperti resin fenolik. Yang kedua yaitu kembang api dan suar. Kembang api menggunakan reaksi eksotermik untuk menghasilkan panas, cahaya, dan suara. Oksidan yang umum adalah nitrat dan perklorat yang terurai saat dipanaskan untuk membebaskan oksigen. Bahan bakar umum adalah karbon, belerang, bubuk aluminium, dan magnesium, dan bahan organik seperti polivinil klorida atau PVC, kanji, dan gom. Berilium klorat atau BaClO3 telah digunakan sebagai pengganti KClO4 dan senyawa berilium, tetapi terlalu tidak stabil terhadap kejut dan gesekan. Keenam yaitu hidrida. Semua unsur golongan 2 membentuk hidrida garam kecuali berilium yang membentuk senyawa kovalen polimer seperti unsur golongan 1, unsur golongan 2, kecuali Be membentuk hidrida ionik salin yang mengandung ion OH- seperti gambar di bawah ini. Reaksi ini tidak sekeras reaksi unsur golongan 1 dan dapat digunakan sebagai sumber hidrogen dalam sel bahan bakar. Untuk menyimpan hidrogen diperlukan reaksi reversibel yang melibat pengambilan hidrogen di dekat suhu kamar. Magnesium hidrida kehilangan hidrogen pada pemanasan di atas 250 derajat Celcius begitu prosesnya dilakukan. Ketujuh yaitu halida. Semua berilium halida adalah kovalen. Berilium fluorida dibuat dari dekomposisi termal atau NH4 2BeF4 dan merupakan padatan kaca yang ada di beberapa fase yang bergantung pada suhu yang mirip dengan SiO2 seperti bagian 14.10. Fluorida serta BeBr2 dan BeI2 juga dapat dibuat dari reaksi langsung unsur-unsur pada temperatur yang sangat tinggi. Halida anhidrat dari magnesium dibuat dengan kombinasi langsung dari unsur-unsurnya. Karena pembuatan dari larutan berair menghasilkan hidrat, yang pembuatan dari larutan berair menghasilkan dari unsur golongan 2 yang lebih berat dapat dibuat dengan dehidrasi hidrat. Panas yang dihasilkan membantu mencairkan es. Kedua, campuran beku minimum CaCl2 dengan air memiliki titik beku minus 55 derajat Celcius dibandingkan dengan minus 18 derajat Celcius untuk NaCl dalam air. Pelarutan eksotermik juga mengarah ke aplikasi lain dalam kemasan pemanas. Instal dari wadah minuman yang dapat dipanaskan, konsistensi yang sangat lengket, dan disemprotkan ke jalan yang belum selesai untuk meminimalkan produk debu seperti gambar di samping. Kedelapan yaitu oksida, sulfida, dan hidroksida. Unsur golongan 2 bereaksi dengan O2 membentuk oksida. Semua unsur kecuali Be juga membentuk peroksida yang tidak stabil. Oksida dari Mg ke Ra bereaksi dengan air membentuk hidroksida basa, BeO dan BeOH2 bersifat amfoter.
Yang pertama yaitu oksida, peroksida, dan oksida kompleks. Semua unsur golongan 2 membentuk oksida normal dengan oksigen kecuali Ba yang membentuk peroksida. Semua peroksida terurai menjadi oksida, stabilitasnya meningkat ke bawah golongan. Stabilitas ternal peroksida meningkat ke bawah golongan dengan meningkatkan jari-jari kation. Karena O2- lebih kecil dari O22-, entalpi kisi oksida lebih besar daripada peroksida yang sesuai. Perbedaan antara kedua entalpi kisi menurun ke bawah golongan karena kedua nilai menjadi lebih kecil dengan meningkatnya jari-jari kation sehingga kecenderungan untuk terurai menurun. Seperti pada gambar di atas, unsur-unsur tersebut juga membentuk sejumlah oksida kompleks seperti peroksida SrTiO3 dan spinel, MgAl2, Mg2. Bilangan kisaran koordinasi jari-jari ionik hingga yang Ba tersedia. Yang kedua yaitu sulfida. Sebagian besar sulfida mengadopsi struktur garam batuan dan memiliki aplikasi sebagai fosfor. Beryllium sulfida mengadopsi struktur same blend, sedangkan sulfida dari unsur yang lebih barat semuanya mengkristal dengan struktur garam batuan. 9 yaitu nitrida dan karbida. Nitrida dan karbida grup 2 bereaksi dengan air untuk menghasilkan amonia dan metana atau etuna. Semua unsur membentuk nitrida dengan komposisi M3N2 yang bereaksi dengan air membentuk amonia dan logam hidroksida. Semua karbida bereaksi dengan air untuk menghasilkan hidrokarbon yang sesuai dengan ion karbon yang ada. Beryllium karbida menghasilkan metana, sedangkan unsur yang menghasilkan etuna esetilina. Suhu di mana dekomposisi ini terjadi meningkat dari 350 derajat Celcius untuk Mg menjadi 1360 derajat Celcius untuk Ba. Ke-10 yaitu garam dan asam okso, karbonat dan hidrogen karbonat. Semua karbonat sedikit larut dalam air kecuali BeCO3. Karbonat terurai menjadi oksida pada pemanasan paling mudah tinggi. Dalam kelompok hidrokarbonat lebih mudah larut daripada karbonat. Beryllium karbonat ada sebagai hidrat terlarut yang rentan terhadap hidrolisis karena kerapan muatan yang tinggi pada ion Be2 dan polarisasi ikatan OH dan H2O yang menghidrasi. Yang kedua yaitu sulfat dan nitrat. Sulfat yang paling penting adalah kalsium sulfat yang muncul secara alami sebagai gypsum dan alabaster. Ke-11 yaitu kelarutan, hidrasi, dan berilat. Entalpi hidrasi negatif yang besar dari garam ion mononegatif memastikan bahwa mereka dapat larut. Untuk garam ion di negatif, entalpi kisi lebih berpengaruh dan garamnya tidak larut. Kecuali fluorida, garam anion bermuatan tunggal biasanya larut dalam air, dan anion bermuatan ganda seperti oksida biasanya hanya sedikit larut. Tren kelarutan dan hidrolisis ini juga dapat dijelaskan dalam istilah asam basa keras atau lunak. Saat gugus diturunkan, ion menjadi kurang keras. Fluorida dan hidroksida tidak larut untuk Be2 dan Mg2 yang lebih keras tetapi lebih larut untuk Ba2. 12 yaitu senyawa koordinasi. Hanya beryllium yang membentuk senyawa koordinasi dengan ligan sederhana seperti halida. Kompleks paling stabil terbentuk dengan ligan penghalat polidentat sebagai edeta. Senyawa Be menunjukkan sifat yang konsisten dengan karakter kovalen yang lebih besar daripada kongenernya, dan beberapa di antaranya kompleks dengan ligan biasa stabil.
Selanjutnya, kompleksnya biasanya tetrahedral meskipun bilangan koordinasi Be dapat turun menjadi 3 atau 2 jika liganya berukuran besar. Ke-13 yaitu senyawa organologam. Senyawa alkiberilium berpolimerisasi dalam fase padat. Reaksi Grignard adalah beberapa senyawa logam argono golongan utama yang paling penting. Senyawa organologam Be bersifat prioforik di udara dan tidak stabil di air. Rute sintetik lainnya adalah dengan pertukaran halogen atau reaksi metatesis di mana berilium halida bereaksi dengan senyawa alkilitium. Pusat satu cincin sigpen dan di bawah atom C tunggal pada cincin lainnya. Namun suhu rendah min 135 derajat Celcius spektrum NMR dari senyawa ini dalam larutan menunjukkan bahwa kedua cincin itu ekuivalen, menunjukkan bahwa bahkan pada suhu rendah ini atom Be dan cincin C5H5 sedang metana ulang dengan cepat. Selain itu, keseimbangan kompleks dalam larutan yang dikenal sebagai kesetimbangan Schlenk menyebabkan adanya beberapa spesies seperti gambar di atas, sifat eksak yang bergantung pada suhu, konsentrasi, dan pelarut misalnya R2Mg, RMgX, dan MgX2 mempunyai semuanya sudah terdeteksi. 2RMgX solid, RMg solid, MgX juga solid.